Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPA akan membahas mengenai ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2019-2020, mata kuliah Matematika Dasar. Untuk soal yang pertama, tentukan DF atau daerah asal, RF atau daerah hasil, dan gambarkan grafik dari masing-masing fungsi berikut. Untuk yang A, fx sama dengan 2x plus 4 per x min 1. Untuk yang B, gx sama dengan akar dari x kuadrat min 5x plus 4. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk yang A, fx sama dengan 2x plus 4 per x min 1. Untuk mencari daerah asal atau DF dari rumus, jadi himpunan x di mana x-nya itu bilangan real, x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. X tidak boleh sama dengan 1 didapat dari si x min 1. Jadi x min 1 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 1. Untuk mencari RF atau daerah hasil, ini tuh DF itu daerah asal, kalau RF itu daerah hasil, berarti Y sama dengan 2x plus 4 per x min 1. Nah, si Y ini kita kalikan dengan si x min 1-nya. Jadi Y dikali x min 1 sama dengan 2x plus 4. Didapat, berarti ini Y kali X, terus Y dikali min 1. Jadi Y X min Y sama dengan 2X plus 4. Selanjutnya, yang mempunyai variabel X kita satukan. Jadi YX min 2X sama dengan Y plus 4. Variabel X-nya kita keluarkan. Jadi X Y min 2 sama dengan Y plus 4. Didapat X-nya itu Y plus 4 per Y min 2. Sehingga RF-nya itu atau daerah hasilnya himpunan Y, di mana Y-nya itu bilangan real, Y-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Y tidak boleh sama dengan 2 didapat dari sini juga. Untuk DF atau daerah asal, di sininya X. Kalau untuk daerah hasil, di sininya itu Y. Selanjutnya untuk yang nomor B. B itu Gx sama dengan akar dari x kuadrat min 5x plus 4. Syaratnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita faktorisasi didapat x min 1 sama x min 4. X min 1 itu x plus x sama dengan 1. X min 4 itu x sama dengan 4. Nah, dibuat seperti ini, kita harus cari dulu tandanya positif atau negatif. Karena yang diambil itu tandanya harus positif. Yang pertama kita coba yang satunya dulu. Yang satu, angka 1 kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Jadi 1 kuadrat min 5 kali 1 ditambah 4 sama dengan 0. 0 ini kan tandanya positif, berarti tanda ini kita positif. Selanjutnya di antara 1 dan 4 kita ambil 2 atau 3. Aku ambil yang 2, berarti 2 kuadrat min 5 dikali 2 ditambah 4 sama dengan min 2. Min 2 ini kan tandanya negatif, berarti antara 1 sama 4 itu tandanya negatif. Selanjutnya yang 4 kita masukkan juga ke persamaan kuadratnya. Jadi 4 kuadrat min 5 kali 4 ditambah 4 sama dengan 0, berarti ini tuh tandanya positif. Nah, yang diambil untuk daerah asal yaitu yang positifnya aja, yang tanda positifnya aja. Didapat untuk daerah asal G-nya itu himpunan X, di mana X-nya itu bilangan real, X-nya itu kurang dari sama dengan 1, dan X-nya itu lebih dari sama dengan 4. Untuk RG-nya itu atau daerah hasilnya, ini daerah asal, DG daerah hasilnya itu RG, yaitu himpunan Y, di mana Y itu bilangan real, Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 itu diketahui fx sama dengan 6 min 2x dan gx itu 2x plus 3.
Untuk mencari grafik fx, kita tentukan dulu titik potongnya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu y. Jika x-nya itu sama dengan 0, jika x-nya itu sama dengan 0, y-nya itu kita bisa dapat y sama dengan 6 min 2 dikali 0, berarti y-nya itu sama dengan 6. Sehingga titik potongnya itu 0,6. Selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu x jika y-nya itu sama dengan 0 atau 6 min 2x sama dengan 0. Y-nya itu kita ganti dengan 0, berarti min 2x sama dengan min 6. X-nya itu didapat sama dengan 3. Untuk titik potong dengan sumbu x-nya itu adalah 3,0. Sebelum mencari grafiknya, kita cari dulu fungsi inversi x-nya. Didapat y sama dengan 6 min 2x, berarti y dikurangi 6 sama dengan min 2x. Di min 2x sama dengan y min 6. X-nya itu diperoleh sama dengan min setengah y. Min setengah itu didapat dari ini, y dibagi min 2, jadi min setengah y ditambah min 6 dibagi min 2 plus 3. Ini itu fungsi invers dari si y-nya. Terus kita ubah si y-nya itu, karena ini mencari fungsi invers dari x-nya, jadi fungsi invers x sama dengan y sama dengan min setengah x ditambah 3. Selanjutnya baru kita buat grafiknya. Untuk grafiknya, kan yang pertama itu udah diketahui si titik potongnya itu 0,6 sama 3,0. Masukin ke sistem koordinatnya. Yang pertama itu 0,6 sama 3,0. Ini garis yang pertama untuk y sama dengan 6 min 2x. Selanjutnya kita masukin ke si fungsi inverse x-nya. Masukin ke y sama dengan min setengah x plus 3. Jika x-nya itu sama dengan 0, diperoleh y-nya itu sama dengan 3, sehingga titik potongnya itu 0,3. Selanjutnya, untuk jika y-nya itu sama dengan 0, diperoleh x-nya itu sama dengan 6. Jadi titik potongnya itu 6,0. Masukkan ke sistem koordinatnya, berarti 0,3, 6,0. Ini buat garis di y sama dengan min setengah x plus 3. Ini buat garis y sama dengan x. Selanjutnya, yang B itu ingin mencari f bundaran g inverse x-nya. Kan f x-nya itu udah diketahui 6 min 2x. Si gx-nya itu kan 2x plus 3. Nah, sebelum mencari inverse-nya, kita cari dulu f bundaran gx-nya. F bundaran gx itu sama aja kayak f gx atau f terhadap si gx-nya. F gx-nya kita ubah menjadi 2x plus 3. Ini masukin ke si fungsi fx-nya. Kan fungsi fx itu 6 min 2x, berarti 6 min 2 dikali x-nya itu. Yang ini 2x plus 3 didapat 6 min 4x min 6. Berarti y sama dengan min 4x. X sama dengan min y per 4. Karena ingin mencari f bundaran g inverse x karena ingin mencari f bundaran g min inverse x, berarti sama dengan y, si x-nya itu kita ubah menjadi y sama dengan y-nya itu kita ubah menjadi si x-nya, berarti min x per 4. Untuk yang c-nya, daerah asal f himpunan x di mana x-nya itu harus bilangan real. Daerah asal untuk g himpunan x di mana x-nya itu harus bilangan real. Daerah g bundaran f itu daerah f irisan daerah g atau himpunan x di mana x-nya itu harus bilangan real juga. Untuk mencari g bundaran fx, g bundaran fx itu sama artinya dengan g fx atau g terhadap si fx-nya. Fx-nya kan 6 min 2x, jadi masukin ke si dx-nya 2 dikali x ditambah 3. X-nya kita ubah menjadi 6 min 2x, diperoleh 12 min 4x plus 3. Y sama dengan 15 min 4x. Y min 15 sama dengan min 4x. Diperoleh si x-nya itu sama dengan y min 15 per min 4. Untuk R-nya itu, RG bundaran F-nya itu
himpunan Y di mana Y itu bilangan ring. Selanjutnya untuk yang nomor D. Yang nomor D itu ini mengetahui fungsi itu tuh genap atau ganjil. Untuk Hx genap jika berlaku si H min X-nya itu sama dengan si hasil Hx-nya. Hx-nya kan 2X plus 3 cos 2X. Nah, si X ini kita ubah menjadi min X. Jadi H min X sama dengan 2 dikali min X plus 3 cos 2 min X. Didapat hasil akhirnya itu min 2X plus 3 cos 2X. Bisa kita lihat bahwa hasil akhirnya itu tidak sama dengan si Hx-nya. Dapat disimpulkan Hx bukan fungsi genap. Selanjutnya kita cari untuk fungsi ganjil. Syaratnya itu berlaku jika H min X-nya itu sama dengan hasil dari min Hx-nya. Untuk Hx-nya sama, kita ubah si X-nya itu menjadi min X, diperoleh 2 min X ditambah 3 cos 2X min X, diperolehnya itu min 2X plus 3 cos 2X. Untuk tanda min ini kita pindahkan ke depan. Jadi min 2X min 3 cos 2X. Bisa kita lihat juga bahwa hasil akhir ini tidak sama dengan min Hx. Dapat disimpulkan bahwa Hx juga bukan fungsi ganjil. Dengan demikian, si Hx ini bukan fungsi ganjil dan bukan juga fungsi genap. Untuk yang nomor 3. Nomor 3 itu diketahui fx sin x pada selang min v per 2 sama v per 2. Untuk yang pertama, grafik f inverse x plus 1 atau grafik sin inverse x plus 1. Yang pertama itu kalian cari dulu untuk grafik fungsi inverse dari si sin x-nya. Nah, diperoleh untuk grafik sin inverse x-nya itu seperti ini, dengan selang bawahnya itu min v per 2, selang atasnya itu v per 2 yang memotong si nolnya. Nah, yang kedua baru kalian cari buat si sin inverse x plus 1. Nah, sebelum kalian cari, kalian ingat dulu untuk x plus 1 itu geser kemana? Ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Nah, kalian ingat-ingat lagi untuk si geseran. Nah, kalau misalkan ada bentuk Y sama dengan 4X, Y sama dengan fx plus A, ini tuh berarti si fx tuh bergeser ke atas sebesar A. Kalau misalkan Y sama dengan fx min A, itu tuh bergeser ke bawah. Y sama dengan fx min A, itu tuh bergeser ke kanan. Kalau Y sama dengan fx dalam kurung A, itu tuh bergeser ke kiri. Nah, untuk yang ini bisa kita lihat, ini itu berarti bergeser ke kiri sebanyak A, berarti sebanyak 1, atau bergeser ke sebanyak 1 langkah. Yang tadinya di 0 kita bergeser sebanyak 1 langkah, berarti jadi di min 1. Begitupun untuk yang ininya bergeser 1 langkah. Seperti itu. Terus yang B, kan yang ditanya itu Y sama dengan harga mutlak sin X min V per 2. Nah, yang pertama kalian tuh harus cari dulu si grafik fungsi dari sin X-nya. Nah, grafik fungsi sin X-nya itu kan kayak gambar yang pertama yang ini. Dengan batas bawahnya itu min V per 2 dan batas atasnya itu V per 2. Selanjutnya, setelah kalian menemukan, setelah kalian mencari si grafik fungsi sin X-nya, kalian cari langkah keduanya itu mencari Y sama dengan sin X min V per 2. Nah, kalian lihat dulu si X min V per 2 itu bergesernya ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Bisa dilihat yang tadi yang saya jelaskan bahwa ini itu bergeser ke kanan sebanyak V per 2. Berarti untuk gambarnya tuh yang ini, yang untuk yang kedua bergeser sebanyak V per 2, yang tadinya di 0 bergeser menjadi V per 2. Begitupun untuk yang ini bergeser sebanyak V per 2. Selanjutnya, kalian baru mencari untuk harga mutlaknya. Selanjutnya baru mencari si harga mutlaknya dari harga mutlak sin X min V per 2. Nah, dari grafik tersebut dihasilkan arah yang berlawanan. Nah, yang ini arah yang berlawanan.
dengan grafik fungsi si Y sin X-nya. Karena yang ditanyakan kan grafik harga mutlak, sehingga arah grafik tersebut itu harus searah atau sama dengan grafik fungsi si Y sama dengan sin X-nya. Berarti diperoleh hasil akhirnya tuh kalau misalkan harga mutlaknya, kalau ditanya harga mutlak sin X min sin per 2, berarti yang diambilnya itu yang positifnya aja atau yang di atas saja, di atas si garis ini. Berarti diperoleh gambar akhirnya tuh yang ini sampai ke sini. Nah, kayak gitu. Terus nomor 4. Yang nomor 4 itu gambarkan fungsi fx sama dengan harga mutlak x min 1 ditambah itu tuh ditambah itu notasi untuk bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x plus 2 pada selang 0,4. Yang pertama kita cari dulu untuk harga mutlak x min 1. Harga mutlak x min 1 itu kan yang pertama itu yang positif, berarti x min 1 jika x min 1 itu lebih dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 1. Yang kedua itu ditambah min, jadi min x min 1, x min 1 nya itu kurang dari 0 atau x kurang dari 1. Nah, diperoleh harga mutlak x min 1 itu x min 1 jika x lebih dari sama dengan 1 sama min x plus 1 jika x nya itu kurang dari 1. Selanjutnya kan selangnya itu 0 sampai 4. Nah, selang yang memungkinkannya itu x lebih dari 1, x lebih dari 0 kurang dari 1, x lebih dari 1 kurang dari 2, x lebih dari 2 kurang dari 3, x lebih dari 3 kurang dari 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara mencarinya. Yang pertama itu kalian lihat untuk si selangnya. Kalau misalkan selang x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, otomatis kan ini tuh kurang dari si selang ini tuh kan kurang dari 1, berarti pakainya yang min x plus 1. Berarti min x plus 1 ditambah 2. 2 ini diperoleh dari 0 ditambah 2. Nah, dari ini tuh si x nya diganti dengan 0 ditambah 2, berarti 0 tambah 2 plus 2. Terus untuk yang kedua untuk selang x lebih dari 1 kurang dari 2, berarti kan ini tuh selangnya tuh x lebih dari 1, berarti x lebih dari 1 pakainya yang x min 1, jadi x min 1 plus 3. 3 ini didapat dari 1 ditambah 2. Selanjutnya untuk yang x lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, otomatis ini juga sama. Untuk x lebih dari sama dengan 1 pakainya yang x min 1. Di x min 1 ditambah 4, 4 ini diperoleh dari 2, 2 nya dari sini, 2 ditambah 2, ini si x nya kita ganti dengan 2. Selanjutnya untuk x lebih dari sama dengan 3 kurang dari 4, kan ini juga sama untuk x lebih dari 1, berarti pakainya yang x min 1 nya, berarti x min 1 ditambah 5. 5 itu didapat dari 3 ditambah 2. X nya itu, terus yang terakhir x nya itu sama dengan 4. Selanjutnya diperoleh hasil yang udah dirinci yaitu min x plus 3, min x plus 3, ini kan min x 1 ditambah 2, min x plus 3, terus ini x min 1 tambah 3, x plus 2, x min 1 tambah 4, x plus 3, x min 1 tambah 5, jadi x plus 4. 3 tambah 6 berarti 9. Selanjutnya ini tuh 9 tuh didapat dari kalau x nya itu kan sama dengan 4, jadi kita ubah x sama dengan 4, 4 dikurangi 1 kan 3. Bentar ya, 3, terus 5, maaf, ini x plus 4 itu 3 ditambah 6 ini, 3 ditambah 6. Nah, untuk x sama dengan 4 itu diperoleh dari si 4 ini, si x nya itu 4, berarti x kita ubah menjadi 4, 4 dikurangi 1 kan 3. Nah, ini 4 ditambah 2 kan 6, jadi 3 tambah 6, 9. Kayak gitu. Selanjutnya, kecil dulu. Untuk si grafiknya,
Nah kan ini tuh ada bulat penuh sama bulat tidak penuh. Nah yang untuk yang bulat penuh itu yang ada tanda sama dengannya. Berarti kan ini untuk yang pertama itu untuk tanda sama dengan. Berarti kan yang 0 ya, yang 0 berarti kita masukin untuk yang bulat penuh 0. Jadi kan min 0 ditambah 3 berarti 3. Berarti ini tuh 0 ke 3. Ini buat bulatan penuhnya. Untuk bulatan si kosongnya kan berarti 1. Ingat ini teh di 1 untuk bulatan kosong. 1 masukin ke sini berarti min 1 tambah 3 berarti kan 2. Ininya 1, bulatan kosongnya itu di 2. Begitupun untuk yang ini yang kedua. Ini kan bulatan penuhnya itu di 1. Ingat ini teh bulatan penuhnya itu untuk di 1. 1 ini pindahin ke si X nya pindah si X nya ubah menjadi 1. 1 ditambah 2 berarti kan 3. Berarti ininya tuh di 1, bulatan penuhnya di 3. Begitupun untuk yang bulatan kosongnya ini 2. 2 ditambah 2 4. Berarti ini ininya di 2. Nah, ininya di 2 bulatan si kosong. Si bulatan si kosongnya itu di 4. Nah, selanjutnya untuk yang bulatan penuhnya juga. Untuk bulatan penuh ini teh yang 2, bulatan penuhnya teh berarti di 5. 2 bulatan penuhnya di 5, terus bulatan kosongnya itu ini teh di 3. Untuk ininya tuh bulatan tidak penuhnya tuh di 6. Begitupun untuk seterusnya sampai 9 itu di titik penuhnya. Selanjutnya untuk yang B. Yang B itu kan ingin tahu untuk Y, grafik Y sama dengan X plus 2 ditambah 2. Yang pertama kalian harus cari dulu gambar Y sama dengan harga mutlak si X nya. Berarti kan ini ya gambar awalnya. Yang ini gambar awalnya. Nah yang kedua kita cari untuk Y sama dengan harga mutlak X plus 2. Harga mutlak untuk X plus 2 itu kalian lihat dulu X plus 2 ini tuh bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah bisa dilihat ini tuh berarti bergeser ke kiri sebanyak 2 atau sebanyak 2 langkah. Nah yang pertama kan ini ya gambarnya bergeser sebanyak 2 langkah berarti 1, 2. Berarti kan tadinya dari 0 berarti jadi min 2. Ini pun sama, ini tuh bergerak sebanyak 2 langkah berarti 1, 2. Yang ini pun sama bergerak 2 langkah berarti 1, 2. Sehingga gambarnya itu didapat seperti ini, yang ini. Selanjutnya yang terakhir itu kan ya Y sama dengan harga mutlak X plus 2 ditambah 2. Nah ini tuh bergesernya tuh ke kiri, ke atas, ke kanan, atau ke bawah. Bisa dilihat kalau bentuknya seperti ini berarti bergesernya ke atas sebanyak 2 langkah. Nah kan yang gambar yang kedua tuh yang ini berarti bergeser ke atas sebanyak 2 berarti 1, 2. Yang tadinya min 2 biji jadi 2. Terus ini yang tadinya 2 bergeser ke atas menjadi 4. Yang ini pun sama, yang tadinya 2 bergeser ke atas menjadi 4. Dan ini hasil gambar akhirnya seperti ini. Seperti itu. Terus yang nomor terakhir. Nomor terakhir itu kan ditanyanya itu fungsi pertumbuhannya. Nah kita misalkan dulu si fungsinya itu sebagai Y sama dengan AX plus B. Diketahui jika X-nya itu sama dengan 0 maka Y-nya itu sama dengan 3. Terus X-nya itu sama dengan 3 maka Y-nya itu sama dengan 12. Nah kita masukin ke fungsinya kan Y-nya itu kita ubah menjadi 3 sama dengan A dikali X-nya itu kan 0 ditambah B. Terus ini tuh Y-nya itu 12 sama dengan 3 dikali A ditambah B. Didapatkan ini tuh hasilnya 0 ya, dicoret. Berarti si B-nya itu 3. Nah kita gampang tinggal masukin ke si persamaan yang kedua. Didapat nanti si hasil nilai A-nya. Dan dengan si B-nya itu diganti menjadi 12 dikurangi 3. B-nya diganti dengan 3, didapat si A-nya itu sama dengan 3. Sehingga fungsi pertumbuhannya itu Y sama dengan 3X plus 3. 3 ini didapat dari si nilai A, si B-nya ini didapat dari nilai B-nya. Sehingga grafiknya itu sebagai berikut. Kan ini didapat ya, titik potongnya tuh 0,3 sama 3,12. Nah 0,3 sama 3,12 didapat grafiknya itu seperti ini. Mungkin begitu saja.
pembahasan UAS mata kuliah Matematika Dasar. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada yang kurang dimengerti. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.